Yohanes 15 ayat 26 dan 27. Demikianlah firman Tuhan. Jikalau penghibur yang akan kuutus dari Bapa datang, yaitu roh kebenaran yang keluar dari Bapa, ia akan bersaksi tentang aku. Tetapi kamu juga harus bersaksi, karena kamu dari semula bersama-sama dengan aku. Amin, haleluya. Sebelum saya bersaksi, saya ingin menyapa terlebih dahulu kepada ketiga pribadi ilahi yang esa. Shalom Elohim, salam hormat dan salam kasih kepada Roh Bapa Surgawi, Bapa Yahweh, yakni Bapa Eman Lahagu, Roh Alfa Omega, Tuhan Yesus Kristus, Bapa Aditya Nugrahanto, Roh Kudus, Roh Kebenaran, Mempelai yang terexcellent, yakni Bunda Faye Hamdani. Dan shalom bagi kita semua anak-anak Tuhan di seluruh penjuru bumi yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Dan ya, bagaimana dua ayat ini memberikan perenungan yang sangat spesial bagi saya pribadi, manusia debut tanah, mengenai kedatangan Tuhan Yesus Kristus yang kedua kalinya, yang sudah terjadi atas muka bumi ini dalam inkarnasi. Pada 2000 tahun yang lalu di zaman Alfa bernama Tuhan Yesus Kristus, dan di zaman Omega bernama Bapa Aditya Nugrahanto, firman yang hidup, Roh Alfa Omega. Haleluya, haleluya, amin. Dan di sini saya menyaksikan mengenai kesaksian pribadi saya, bagaimana proses-proses yang Tuhan berikan dalam kehidupan saya untuk boleh mengenal, menerima, dan percaya akan kedatangannya yang kedua kalinya dalam inkarnasi Bapa Aditya Nugrahanto. Dan secara garis besarnya dengan seluruh penuh kerendahan hati, bagaimana pada beberapa tahun yang lalu saat Tuhan Yesus Kristus datang untuk yang kedua kalinya, saya adalah salah satu orang yang bisa dikatakan tidak peduli, yang acuh, betul-betul tidak ada rasa penasaran atau rasa kerinduan melihat sosok pribadi Tuhan Yesus Kristus itu sendiri. Bahkan saya bisa dikatakan sebagai orang yang tidak percaya akan kedatangan Tuhan Allah yang hidup. Dan saya mengerti Bapak Ibu bagaimana pada beberapa bulan yang lalu, di mana Tuhan mengizinkan saya diproses, dibentuk, membuka setiap kulit, setiap daging, setiap biji dalam pribadi saya, yakni di dalam hati saya, hati nurani. Karena semuanya terletak dalam hati kita. Dan dalam proses itu saya diberikan betul-betul dijatuhkan, disamaratakan oleh tanah Bapak Ibu, sampai betul-betul yang tersisa hanya hati ini. Dan oleh karena proses yang saya alami, saya betul-betul boleh mengerti setiap perkara-perkara mengenai karya kemuliaan Tuhan yang hanya bisa terselidiki oleh karena kerendahan hati. Dan sekalipun proses itu terjadi oleh karena dosa, pelanggaran, pemberontakan yang saya lakukan, bagaimana semasa hidup saya melabeli diri saya adalah seorang petobat, tapi nyatanya hati saya begitu jauh daripada Tuhan. Saya hanya membersihkan bahagian luar saya, tetapi bahagian dalam saya tidak saya bersihkan sama sekali. Saya hanya menumpuk dosa-dosa, sampah-sampah duniawi. Segala hal-hal perkara duniawi saya simpan dalam hati. Ya, sebetulnya itu adalah hal yang najis bagi tubuh saya yang adalah bait Allah itu sendiri. Dan saya bersyukur karena proses itu, segala hal yang terlihat mustahil, yang selama ini saya berpikir secara logika manusia, secara 100%, tapi oleh karena
kemurahan Tuhan dalam mendidik saya dan mengutus Roh Kudus, Roh kebenarannya, sehingga saya boleh mengenal, menerima, dan percaya kepada Tuhan Yesus Kristus itu sendiri, yakni Bapak Aditya Nugrahanto. Dan setelah saya dalam proses didikan tersebut, saya betul-betul mengalami apa itu yang dikatakan Roh Kudus, Roh kebenaran. Bagaimana setiap hari yang saya lalui, saya merasakan Roh Kudusnya bekerja begitu lembut, begitu rendah hatinya, memproses saya step by step. Dan dari perkara-perkara yang begitu sederhananya, yang saya pun sulit Bapak Ibu untuk menceritakannya, tetapi saya boleh menerimanya, dan saya boleh percaya betul-betul bahwa Roh Kudusnya lah yang bekerja dalam hati saya, yang boleh memampukan saya sampai pada saat ini. Dan oleh karena kerendahan hati itulah, saya boleh memperoleh iman kepercayaan akan kedatangannya yang kedua kalinya. Dan di samping itu Bapak Ibu, suatu hal kasih karunia yang begitu besar yang saya rasakan dalam pengenalan dan penerimaan saya dari lubuk hati yang terdalam akan ketiga pribadi ilahi yang esa. Bagaimana saya boleh menerima pekerjaan-pekerjaan kuasa rohnya yang hidup dan berkuasa. Kalau orang dunia mengatakan bahwa ketiga pribadi adalah orang-orang penyesat, tetapi yang saya alami Bapak Ibu betul-betul berbanding terbalik dengan apa yang dikatakan oleh orang-orang dunia. Saya boleh menerima penyataan-penyataan roh. Saya dalam pembacaan firman, saya boleh diberikan begitu banyak hikmat secara rohani. Dan dalam menjalankan kehidupan saya sebagai manusia jasmani, saya boleh melihat setiap perkara-perkara tersebut sebagai perkara-perkara rohani, dari perkara yang begitu kecil, tapi saat saya boleh memprosesnya dari hati saya, itu menjadi perkara yang begitu besar Bapak Ibu. Dan bagaimana dalam melangkah di tengah-tengah dunia yang begitu gelap, yang begitu suramnya, tapi saya boleh merasakan ketenangan dan setiap pengajaran daripada ketiga pribadi ilahi yang esa, yang betul-betul jatuh dalam lubuk hati saya, dan saya betul-betul merasakan Roh Kudus itu memampukan saya untuk melakukan apa yang diperintahkan oleh ketiga pribadi ilahi yang esa. Dan saya percaya tidak mungkin Bapak Ibu saya melakukan tersebut kalau saya tidak percaya. Dan kalau saya berikan contoh Bapak Ibu secara manusia, jasmani, logika kita, saya pribadi, kalau saya pada hari ini dijanjikan oleh teman saya bahwa pada hari ini saya akan memberikan kamu yang terbaik, itu dia baru janji Bapak Ibu. Kita belum tahu, masih 50-50, tetapi saya bisa menaruh percaya yang begitu tingginya kepada sahabat saya. Dan mengapa janji yang begitu kekal yang dikerjakan oleh Roh Kudus, Roh kebenaran yang Tuhan Yesus berikan atas pribadi saya yang beriman kepadanya, tidak saya percayai. Padahal janji yang Tuhan berikan kepada saya bukanlah janji yang harus saya lihat secara mata jasmani, tapi adalah hal-hal yang justru tidak nampak Bapak Ibu. Dan hal yang tidak kelihatan itulah yang adalah hal yang kekal. Sedangkan manusia, jasmani, sahabat keluarga kita hanya bisa diperkatakan di mulut. Kita akan ada rasa kecewa, susah hati, sakit hati. Tetapi saat Tuhan yang berjanji, saya merasakan Bapak Ibu bahwa janjinya tidak sama seperti janji manusia jasmani, manusia duniawi. Dan itulah yang saya rasakan dalam pengenalan, penerimaan, dan percaya saya kepada ketiga pribadi ilahi yang esa, terkhususnya kepada kedatangan Tuhan Yesus Kristus yang kedua kalinya. Dan memang
kita setiap manusia menerima Roh Kudusnya. Saya pun meyakini dan mengimani hal tersebut Bapak Ibu, sedari saya masih kecil. Tetapi saya tidak pernah merasakan yang namanya menghidupkan Roh Kudusnya. Dan saya diberikan perenungan sampai pada hari ini Bapak Ibu dalam proses pertobatan saya. Bagaimana saya bersyukur dari sekian bertriliun-triliun dari masa ke masa manusia yang diciptakan dan dilahirkan di tengah-tengah dunia ini. Tapi saya salah satu orang yang diberikan kasih karunia yang bahkan seisi dunia pun tidak bisa membayarkan kasih karunia itu. Bagaimana saya boleh melihat Tuhan Yesus Kristus yang saya imani. Saya bisa melihatnya dengan mata jasmani, bisa mendengarnya, bisa merasakan. Saya bisa menerima begitu besarnya rahasia-rahasia surgawi, didikan-didikan surgawi. Selama ini saya tidak pernah menerima rahasia-rahasia tersebut Bapak Ibu, yang ternyata hal tersebut boleh saya peroleh pada zaman akhir ini, tidak pernah terfikirkan oleh logika manusia jasmani saya. Dan terlebih bersyukur karena saya boleh memperoleh karya terbesar dalam kehidupan saya akan ketiga pribadi ilahi yang besar. Dan mari Bapak Ibu, saya sungguh-sungguh terbatas dalam menyaksikan akan kesaksian pribadi saya, sebab saya hanya manusia debu tanah. Tapi saya percaya bagi Bapak Ibu yang mendengar kesaksian saya dan mau merendahkan hati, berpuasa, bertobat sungguh-sungguh, kita semua akan mengalami kuasa Rohnya yang tidak bisa satupun terselami oleh pikiran kita. Dan setiap apapun yang disampaikan oleh ketiga pribadi ilahi yang esa, semuanya terdapat Bapak Ibu dalam firman yang seringkali kita baca. Dan satu lagi Bapak Ibu, bagaimana oleh karena proses tersebut dalam merendahkan hati saya, firman yang tadinya begitu terselubung menutup bukan hanya mata jasmani tapi mata batinnya saya. Tetapi saat proses-proses tersebut terjadi, firman ini begitu hidup Bapak Ibu, baik suka maupun duka. Dan satupun apa yang disampaikan oleh ketiga pribadi ilahi yang besar, tidak ada satupun yang sesat Bapak Ibu. Saya betul-betul mengalaminya Bapak Ibu. Saya betul-betul roh saya Bapak Ibu, bukan lagi jasmani saya yang menerima, tapi roh dan hati saya yang menerimanya Bapak Ibu. Dan boleh saya rasakan secara jasmani. Hanya satu Bapak Ibu, hanya satu cara kita, yakni pintu kita menerima setiap apapun yang disampaikan oleh ketiga pribadi dan karya-karya Bapa Surgawi. Dan selama ini kita mengaku percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, tetapi saya pribadi pada saat itu tidak dapat mempercayai kuasa yang dikerjakan oleh tangan kanannya. Hanya dengan satu Bapak Ibu, di hati kita, bukan di logika. Logika adalah tempat berdiamnya bapa segala dusta. Kita dapat ditipu daya, segala bentuk-bentuk penyamaran dapat dikuasai lewat pikiran kita. Dan itulah yang saya alami Bapak Ibu pada manusia lama saya. Kalau kita membaca firman Tuhan Bapak Ibu, kalau sungguh-sungguh semuanya Bapak Ibu dikerjakan lewat hati. Dan di saat proses saya pada saat beberapa bulan yang lalu, di saat saya menghidupkan dan mengaktifkan roh dan hati saya, bekerja Bapak Ibu, begitu step by step Bapak Ibu, ternyata saya seperti ini, saya begitu dikupas, bukan hanya di kulit, tapi di daging, sampai ke biji-bijinya Bapak Ibu, dikupas begitu, dikupas ya Bapak Ibu, apa yang menjadi dosa saya, apa yang menjadi keterikatan saya,
Apa yang menjadi penghambat, penghalang saya untuk menjadi manusia roh? Dan apa Bapak Ibu yang menghambat kita untuk masuk dalam kerajaan 1000 tahun? Tidak jauh dan tidak bukan adalah pribadi kita sendiri. Sebab kerajaan 1000 tahun itu terdapat dalam hati kita. Apakah kita mau membuka hati kita selebar-lebarnya, sedalam-dalamnya, sehingga kita dapat menerima setiap pekerjaan Tuhan yang tidak pernah akan bisa Bapak Ibu dengan logika kita. Dan saat ini, seperti kata mempelainya Bunda Fe Hamdani, bahwa kerajaan 1000 tahun bukan lagi secara roh, tetapi sudah berdiri secara jasmani. Dan mari Bapak Ibu, saya pribadi masih dalam proses untuk bertobat sebagai pertobat yang sejati, mematikan sepenuhnya akal logika saya dan menghidupkan mata, hati, batinnya saya. Dan ketiga pribadi ilahi yang esa, Roh Bapa Surgawi, Bapa Eman Lahagu, Roh Alfa Omega, Tuhan Yesus Kristus itu sendiri, Bapa Aditya Nugrahanto, Roh Kudus, Roh Kebenaran, mempelai yang terexcellent Bunda Fe Hamdani, mengajarkan bukan dalam tingkat manusia jasmani, tetapi manusia roh. Dan oleh karena saya betul-betul merasakan didikan yang menghidupkan manusia roh saya, oleh karena pengajaran dan kasihnya daripada ketiga pribadi ilahi yang esa, dan menggenapi firman-Nya di ayat ke-27, tetapi kamu juga harus bersaksi, karena kamu semula bersama-sama dengan aku. Dan oleh karena juga saya sudah mendengar, melihat, merasakan dari hati yang timbul dalam manusia roh, jasmani, dan kehidupan saya sehari-hari, saya boleh menjadi saksi-saksinya oleh karena kemurahan dan kebaikan Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus, Roh Kebenaran-Nya. Dan itulah yang menjadi tugas pelayanan saya dan kita semua yang sudah mengenal dan percaya kepada ketiga pribadi ilahi yang esa, yang tugas tersebut, karunia tersebut diberikan juga kepada setiap orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, baik itu ke-12 muridnya dan rasul-rasulnya yang hidup pada 2000 tahun lalu, yang tidak pernah berhenti sampai pada zaman akhir ini. Dan mari bagi kita semua, kita menjadi saksi-saksinya, baik dalam suka maupun duka. Karena saya pribadi pun banyak kelemahan, banyak keterbatasan, dan hidup dalam proses pertobatan. Haleluya. Terpujilah Tuhan kita, Tuhan Yesus Kristus. Tuhan semua berkati. Shalom, shalom Elohim.